anak-anak, kita sambung lagi. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan pada contoh 2 pada halaman 27. Di situ diketahui fungsi trigonometri fx sama dengan cos 2x dengan domain 0 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Nah, kalian diminta menentukan pertanyaan sama dengan tadi ya, interval naik, interval turun, dan titik stasioner sekaligus jenis stasionernya. Seperti biasa, kita awali dengan mencari titik kritis. Sama seperti contoh pertama, titik kritis itu berangkat dari turunan pertamanya. Ya, negatif 2 sin 2x. Ya, negatif 2 sin 2x, turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi kita mencari di sini dari gradien garis singgungnya sama dengan 0 ya. Negatif 2 sin 2x sama dengan 0, kita sederhanakan sin 2x sama dengan 0. Terkadang bagi sebagian anak kesulitan untuk mencari nilai x-nya dengan secara langsung. Kalau kalian lupa, kalian bisa mencari nilai x dari persamaan trigonometri, khususnya sin, ya, sinus, dengan rumus ini. Ya, ini di matematika wajib 1 ini, kalau 2 ya, persamaan trigonometri. Jadi ada 2 rumus nih. Jadi ketika sin x sama dengan sin alfa, maka x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Rumus yang kedua, sin x sama dengan sin alfa, x sama dengan 180 min alfa plus 360 derajat. Kedua langkah ini, kedua rumus ini harus dikerjakan. Tidak boleh salah satu, ya. Dua-duanya harus dikerjakan. Baik, sin 2x sama dengan 0. Kalau ruas kiri sin, ruas kanan harus dipaksa, ya. Saya mengistilahkan dipaksa ya. Dipaksa jadi sin. Jadi harus sama-sama sin kiri dan kanan. 0 itu kan sin 0 derajat ya. Nah, kita pakai rumus yang pertama. Anggap 2x ini sebagai x. 0 derajat sebagai alfa. Sehingga 2x sama dengan 0 derajat plus 360 derajat. Anda sederhanakan x sama dengan itu ya, dibagi 2 semua, sehingga kita pilih k bilangan bulat. Ketika k sama dengan 0, maka x sama dengan 0 derajat. Ya. Oke. Kalau k sama dengan 1, ya, k sama dengan 1, maka di sini x sama dengan 180 derajat. Kalau k sama dengan 2, 360 derajat ya. Saya kira Anda masih ingat. Sin 2x sama dengan 0. Ya, sin 2x sama dengan 0. Kita pakai rumus yang kedua. 2x sama dengan 180 min 0. Ya, 180 min alfa. Karena alfanya tadi kan 0. Kita sederhanakan. Dibagi 2 semua. Kemudian dengan memasukkan atau mensubstitusikan bilangan bulat k, kita dapatkan 9270. Nah, ini adalah titik stasionernya. Ya, ini adalah titik stasionernya. Mungkin Anda bertanya, loh Pak, 0 sama 360 ini kan tidak masuk dalam domain. Kenapa kok dimasukkan? Ya, ini kalian harus ikut sertakan. Ya, karena ini kebetulan dia sebagai titik stasioner. Ya, titik stasioner. Nah, oke. Kita sudah mendapatkan 5 titik ya. Nah, mari kita uji turunan pertama. Nah, di sini di ujung interval tidak penuh, ya, tidak penuh. Kenapa? Karena domainnya tadi kan nggak ada sama dengannya. Dimasukkan ke dalam tabel. Tampak di sini ada 4 daerah. Maka kita nanti mengujinya menggunakan 4 titik ya. Yang pertama, kali pilih 45 dimasukkan ke dalam turunan pertamanya, min 2 sin 2x tadi, ketemu tandanya negatif. Di antara 90 sampai 180, saya pilih 135 ya. Ketemu itu turunan pertamanya, berikut dengan tandanya. Daerah yang ketiga 210 derajat. Daerah yang keempat saya pilih 300 derajat. Ya, hampir sama seperti contoh 1. Anda masukkan tanda ini tadi ke dalam interval-interval yang sesuai. Nah, itu. Nah, kelihatan turun, naik, ya kan?
Nah, sekarang kita tulis interval naik. Jadi perhatikan yang naik itu yang warna ungu ini. Gitu ya, 90 180 atau 270 sampai 360. Kemudian yang hijau interval yang turun. Interval yang turun ini. Nah, 0 sampai 90, 180 sampai 270. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencari bagaimana untuk titik stasioner dan jenis stasionernya pada slide selanjutnya. Ya, saya tampilkan garis bilangan sebelumnya. Ya. Nah, kita akan cari titik stasioner dan jenis stasionernya. Kita coba bantu dengan membuat tabel. Tadi di awal kita sudah punya 5 titik stasioner ya. Yang pertama untuk X sama dengan 0 derajat ya. Ini dimasukkan ke, jangan sampai salah masuk. Kalau ini dimasukkan ke soal cos 2X ya, bukan keturunan pertama. Jadi X sama dengan 0 derajat, masukkan ke sini cos 0 1 sehingga 0 derajat, 1 ketemu titik balik maksimum. Kenapa titik balik maksimum? Karena di sini dia ada di atas. Kalau Anda mau tahu, Anda boleh lihat titik atau uji titik sebelumnya 0 derajat. Ya, ini nanti pasti positif ini. Ya, Anda boleh coba. Kemudian berikutnya untuk titik stasioner yang kedua itu 90 derajat. Kalian masukkan Y sama dengan cos kali 2 kali 90, cos 80 min 1 ya. Sehingga 90 min 1. Nah, di sini pada saat kondisi turun kemudian naik. Ya, kalau turun naik di sini terjadi titik balik minimum. Demikian seterusnya Anda coba masukkan ya dengan konsep yang tadi. Nah, apakah ini sudah benar? Saya rasa ini ada sesuatu yang harus kita lihat kembali. Kalau kita ingat tadi domainnya itu kan 0, ini kan tidak ikut. 360 kan juga tidak ikut. Maka untuk jenis yang pertama sekaligus titik stasionernya dan yang terakhir ini dia tidak masuk ke dalam jawaban dari soal tadi. Sehingga yang kita jawab yang betul adalah bagian yang saya kotak ini. Ya, itu. Sehingga ada 3 titik stasioner, 3 titik jenis stasioner. Begitu untuk pembahasan contoh 2.